Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini seperti biasa ya, setelah sekian lama saya nggak ada review atau kita melihat saham-saham lagi, di sini kita akan kembali mengulas beberapa saham yang menurut saya perlu saya lihat ya. Jadi saya tadi searching atau melihat dari chart-chart di TradingView, ada beberapa saham yang menurut saya menarik dan ingin saya ulas dan saya share di video kali ini ya. Oke, langsung aja kita tanpa panjangkan lebar ya. Untuk saham yang pertama yang akan kita lihat adalah saham SMGR. Nah, kalau saham SMGR ini, kalau bisa kita lihat saat ini saham ini masih terus berlanjut di fase downtrendnya, di mana di sini garis EMA 50 yang berwarna hijau ini belum berhasil menembus ke atas atau membentuk golden cross ya, atau belum berhasil memotong ke atas garis yang warna merah ini, yang EMA lebih besar, yaitu yang EMA 200-nya ini, yang garis warna merah ini sempat terpotong di sini ya di tanggal 8 September 2023 dan akhirnya kembali turun lagi atau memotong ke bawah lagi di tanggal 3 Oktober 2028 ya. Oke. 2023 maksudnya. Oke, dan di sini kalau kita lihat saat ini dia masih berada di area atau mendekati area supportnya ya, dimana itu sebelumnya adalah terjadi pantulan di sini di tanggal 25 April ya, dimana dia turun dan kemudian dia naik terus sampai mendekati harga 8.200-an, itu tertingginya di saat itu, dan kemudian lanjut turun terus dan membentuk yang namanya resisten yang semakin lama semakin menurun ya di sini ya. Oke, di sini. Nah, ini adalah ciri-ciri saham ini kembali ke fase downtrendnya, di mana resistennya semakin lama semakin menurun atau lebih rendah dibandingkan dengan resisten sebelumnya, dan kemudian lanjut turun-turun lagi dan kemudian kembali lagi ke area supportnya ini ya. Oke, di sini kembali ke supportnya dan kemudian dia naik, dan kemudian di sini sempat tertembus area support ini. Dua kali sempat tertembus ya. Namun dia kembali bertahan di atas area supportnya dan kemudian lanjut naik kemarin sampai ke harga 7.200-an. Dan kemudian saat ini dia kembali ke area supportnya ini dan kemudian tertahan di sini ya. Oke. Kalau kita lihat di harga saat ini penutupan kemarin ya, dia berhasil naik sekitar 4,44% di harga berapa itu? Di harga closingnya di harga 6.250 ini, dan dia tepat di garis EMA 50-nya di sini, di garis warna hijau ini ya. Nah, jadi untuk kalian yang masih punya saham SMGR ini dan saat ini sudah cuan, mungkin area ini sudah bisa kita perhatikan ya di sini ya. Kalau dari pola-pola sebelumnya, ketika dia menyentuh garis EMA 50 dan kemudian dia lanjut longsor lagi, dan kemudian di sini juga dia sudah menyentuh garis EMA 50 dan ini juga ada resisten trendline downtrend ya, dimana di sini saya hubungkan dari resisten sebelumnya di sini dan kemudian saya tarik garis ke bawah sini, dan bisa dibilang dia cukup patuh juga ya, dimana sebelumnya ketika dia menyentuh area resisten ini dan kemudian dia lanjut turun lagi ya. Nah, jadi untuk kalian yang sudah punya saham ini dan kemudian sudah profit, jadi siap-siap aja untuk take profit ya kalau seumpama dia tidak berhasil menembus area ini. Nah, itu. Dan untuk kalian yang mau ambil saham ini, mungkin tunggu nanti saham ini sudah ada indikasi bergerak uptrend ya, atau sudah bisa berada di atas harga-harga 7.500-an, atau kalau mau ambil lagi ya bisa ambil di area supportnya ini ya, di area sini. Nah, seperti itu ya. Jadi kita kalau mau ambil, kita tunggu dia ke bawah sini, atau kita tunggu dia berhasil berada di atas harga 7.500-an, dimana itu mengindikasikan fase downtrendnya saham SMGR ini sudah berakhir ya. Oke, selanjutnya kita akan melihat saham ERA. Nah, saham ERA ini juga bisa dibilang saat ini masih terus berlanjut downtrend ya, dimana ini bisa kita lihat untuk garis trendline saya buatkan di sini, dimana resistennya semakin lama semakin turun ya, 1, 2, 3 dan cukup patuh ya. Nah, di sini. Dan kemudian ini adalah
ini adalah support areanya. Support areanya di mana support ini terbentuk dari area-area resisten sebelumnya yang berhasil ditembus ke atas ya. Di sini resisten sebelumnya, di sini, dan kemudian dia berhasil ditembus ke atas dan sampai ke harga tertingginya saat itu di harga 725, dan kemudian dilanjut turun dan masih tertahan di area supportnya ini, dimana yang sebelumnya adalah resisten ya. Resisten ketika di breakout maka dia akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya. Nah, akan tetapi saat ini dia sedang berada di area ini dan kemarin sempat juga tertembus ya di sini ya. Di sini juga sempat tertembus, tapi saat ini dia kembali lagi ke dalam area ini. Nah, di sini harus agak waspada ya untuk yang punya saham era ini ya. Jadi kalau yang punya saham era ini, kita perhatikan aja apakah dia berhasil kembali ke atas harga 376 ini, atau malah dia akan merosot menembus harga 300 berapa ini? Menembus harga 356. Dimana kalau dia seumpama berhasil menembus area ini, seumpama dia berhasil menembus area ini atau lanjut turun, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke area sini ya, ke area support selanjutnya. Dimana support selanjutnya ini adalah area-area support juga dan resisten sebelumnya di sini ya. Nah, ini resisten, dan kemudian di sini ketika resisten di breakout dia kembali atau resisten sebelumnya berubah fungsi menjadi area support selanjutnya di sini. Nah, di sini ada dua pantulan ya. Nah, jadi ada kemungkinan nanti kalau seumpama bisa kita perhatikan di area ini tadi ya yang saya lingkarin. Jadi kalau seumpama dia berhasil menembus harga 356, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 200-an ya. Jadi agak diwaspadai di saham era ini bagi yang sudah pegang saham era ini. Jadi kalau dia ternyata lanjut turun, bisa di cut loss dulu atau siap-siap jual dulu, tapi itu pilihan kalian ya, mau diikutin atau enggak itu terserah kalian. Cuman yang saya tekankan di sini, kalau seumpama dia menembus area ini, ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 200-an. Semoganya aja enggak ya, semoga dia lanjut naik dan kemudian mendekati atau menuju area resisten terdekatnya. Jadi bisa aja nanti kalau seumpama dia naik terus, dia bisa bergerak seperti ini dan lanjut ke area resisten trendline downtrend ini di harga berapa ini? Di harga 484. Oke, berarti naik sekitar, kita hitung sampai ke sini naik sekitar 35%-an ya, sama seperti pola sebelumnya ketika dia menyentuh area support dan dia sampai ke area ke harga 575. Coba kita lihat presentasinya, dari sini sampai ke sini dia naik sekitar 50%-an ya dari saham era ini. Oke, jadi PR tadi ya, jadi kita pantau aja di area sini tadi apakah dia akan berhasil lanjut naik ataukah dia akan menembus harga 356 ya. Jadi kalau menembus ada kemungkinan dia akan lanjut turun ke harga 200-an. Selanjutnya saham yang cukup favorit ini ya, ini adalah saham Adro. Saham Adro ini juga sama ya, dimana dia masih downtrend, dimana sebelumnya terbentuk dead cross di sini, dimana garis EMA 50 memotong ke bawah garis EMA 200, dan kemudian saat ini juga EMA 50 masih konsisten berada di bawah garis EMA 200 tanpa ada indikasi sama sekali atau menyentuh sedikit pun enggak ya garis EMA 50 nya, tidak menyentuh sama sekali garis EMA 200 nya atau belum ada indikasi dia akan membentuk yang namanya golden cross. Dan kemudian saat ini kalau kita lihat saham Adro ini masih berada di bawah area resisten ini yang sebelumnya adalah area support ya. Oke, kita lihat ini juga sebelumnya adalah area resisten ya di sini. Ini adalah resisten sebelumnya di tanggal 25 Januari 2018 yang lalu. Dan kemudian ketika resisten di breakout dan kemudian dia berubah fungsi menjadi area support selanjutnya ya di sini ya. Oke, di sini di tahun 2022. Dan kemudian di sini juga sempat tersentuh lagi dan akhirnya di breakdown di sini ya. Nah, di sini dia turun dan kemudian sampai ke area sini dan kemudian naik lagi dan sempat di breakout lagi dan kemudian di sini sempat menjadi area support. Nah, kemudian tetapi di tanggal berapa ini? Di tanggal 30 Oktober 2023
supportnya itu kembali ditembus ya. Jadi ketika support kembali ditembus, maka support akan berfungsi menjadi area resistance selanjutnya. Nah, jadi di sini untuk saham Adro ini kalau kita lihat kondisinya saat ini, untuk kalian sudah punya atau sudah memegang saham Adro ini dan sudah profit, kita perhatikan di area sini ya. Di area sini dimana ini adalah area resistennya. Jadi kalau seumpama nanti dia sudah mendekati area sini dan tidak kuat untuk menembus, kita yang sudah cuan atau sudah profit ya udah bisa amankan dulu aja profit yang udah kita dapat daripada dia kembali turun ke area sini ya. Kembali ke area sini di mana itu adalah area support juga sebelumnya ya sini. Nah, seperti itu. Nah, jadi perhatikan di area-area ini di harga berapa ini? Di harga 2660, dimana ini juga ada garis EMA 50, dimana kalau candle itu berada di bawah garis EMA 50 atau berada di bawah garis EMA itu juga berfungsi menjadi area resisten ya. Berarti di sini ada dua resisten. Pertama resisten area dan kemudian ada resisten garis EMA 50 dan EMA 200. Jadi kalau tidak berhasil menembus, ada indikasi dia akan kembali lanjut turun lagi. Jadi yang udah profit bisa amankan atau take profit dulu, ambil profit yang udah kita dapat daripada dia harus kembali ke harga dimana kita beli sebelumnya dari saham Adro ini. Nah, dan yang belum punya untuk saham Adro ini, kita tunggu aja dia sudah menunjukkan posisi dimana dia akan mengakhiri fase downtrendnya, dimana garis EMA 50 nya sudah mulai memotong ke atas garis EMA 200 nya. Dan ataupun kalau mau ambil juga, kita bisa tunggu aja dia kembali ke area sini ya, ke harga berapa ini, ke harga 2130-an, dimana itu adalah area support dan resisten sebelumnya di sini. Oke, kita tunggu aja dia di sini kalau yang belum punya. Nah, di sini kalau yang belum punya ya. Kalau yang sudah punya tadi, kita bisa udah mulai bisa ancang-ancang untuk mulai menjual saham Adro ini, dimana dia sudah mendekati area resistennya. Oke, selanjutnya saham ADMR yang sebelumnya saya nggak mau ulas saham ini, tapi ternyata sekarang saham ADMR ini sudah ada logo halalnya di sini ya. Oke, simbol halal. Oke, setelah sekian lama kita nggak ulas saham ini dan kita akan lihat saham ADMR ini. Ternyata dia masih sama seperti pola-pola sebelumnya, dimana dia sempat menyentuh harga tertingginya di harga 3160 dan lanjut terus sekarang di harga 1270. Gimana ya, masih pegang saham ini setelah sekian lama? Apakah masih waras? Nah, di sini juga kalau kita lihat ya, garis EMA 50-nya masih terus konsisten berada di bawah garis EMA 200-nya. Kemarin sempat bersentuhan tapi tidak terbentuk yang namanya golden cross dan kemudian dia lanjut turun lagi. Nah, ini adalah area ya. Di sini area dimana area ini adalah area resisten sebelumnya. Di sini saya tandain ini ya. Ini resisten sebelumnya dan kemudian berhasil di breakout. Harusnya ini mampu menahan tapi tidak mampu menahan dan kemudian di breakdown lagi dan kemudian menjadi resisten lagi di sini ya, di tanggal 5 April 2023 di sini menjadi resisten dan kemudian sempat di breakout di sini, sempat di breakout tetapi akhirnya di breakdown lagi dan kemudian di sini dia menjadi kembali menjadi fungsinya menjadi area resisten ya. Nah, di sini ada dua kali resisten dan kemudian setelah menyentuh resisten dan kemudian lanjut turun lagi, menyentuh resisten dan kemudian lanjut turun lagi ya. Nah, kemudian saat ini pertanyaannya, saat ini berarti kalau kita lihat dari polanya, pola sebelumnya, jadi saat ini bisa kita simpulkan dengan gampang ya. Berarti kalau yang sudah punya saham ADMR ini, ada baiknya ketika menyentuh area sini kita sudah siap-siap untuk menjual ya saham ADMR ini kalau dia tidak berhasil menembus ke atas harga 1370 ya. Jadi kalau tidak berhasil menembus, kita take profit aja dulu. Kalau sudah profit, amankan profit yang udah kita dapat daripada dia kembali ke harga dimana kita beli sebelumnya. Jadi nggak dapat, daripada nggak dapat apa-apa. Tapi kalau seumpama dia berhasil menembus harga 1370, kita biarkan aja dulu. Kita lihat dia akan lari kemana ya. Apakah dia bisa lari ke area resisten selanjutnya di sini, di area ini, ke harga berapa ini? Ke harga 1840-an seperti itu, dimana itu juga adalah area resisten sebelumnya di sini di tanggal 24 Januari 2023. Oke, jadi seperti itu ya. Jadi kalau yang belum punya untuk saham ADMR ini, kita sabar dulu aja, kita tunggu aja dia berhasil berada di atas harga 1370 atau kita tunggu dia kembali ke area supportnya yang ini ya, di harga berapa ini,
di harga 795, atau di sini juga bisa kita tarik untuk support minor ya. Oke, di sini juga ada support, bisa kita buat area support di sini. Jadi kalau dia nanti turun dari sini, ada kemungkinan dia akan kembali ke harga 1090-an, dimana ini saya hubungkan, dimana ini sebelumnya adalah area resisten, di sini juga resisten, kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini dia berubah fungsi menjadi area supportnya. Jadi ada kemungkinan nanti kalau dia seumpama tidak berhasil menembus area resisten ini, dia akan kembali ke area support ini, dan kemudian pilihannya dia lanjut naik ataukah dia akan lanjut turun ke bawah sini. Oke, seperti itu ya. Nah, jadi kalau yang mau ambil, kita tunggu di sini. Ketika dia berhasil breakout, atau kita tunggu dia kembali turun ke support yang ini, atau kita tunggu dia juga lanjut turun ke support yang ini, baru kita bisa mulai ambil saham ADMR ini ya. Oke. Selanjutnya ada saham PTBA. Nah, PTBA ini kalau kita lihat saham ini masih bergerak downtrend ya. Oke, jadi semua saham bisa dibilang sedang bergerak downtrend ya. Nah, di sini kalau kita lihat dari pembagian dividennya kemarin, dia lanjut turun terus sampai saat ini dia masih lanjut turun. Kemarin sempat naik dan tertahan di area resisten ini ya. Resisten ini dimana ini adalah area support sebelumnya, area resisten juga sebelumnya di sini. Sini resisten. Di sini juga resisten, kemudian resisten di breakout, dan kemudian di sini juga sempat menjadi area support ya, support, dan kemudian dilanjut turun dan sempat di breakdown di sini, dan kemudian lanjut naik dan kemudian di breakdown lagi di sini, dan kemudian di sini menjadi area resisten selanjutnya di harga berapa ini? Di harga 3180. Dan kemudian kalau kita lihat di harga saat ini, di harga 2400, dia sedang berada di area support juga, di mana support ini terbentuk dari area resisten sebelumnya di sini. Nah, jadi ketika resisten di breakout, maka resisten akan berubah fungsi menjadi area support selanjutnya di sini. Nah, di sini ya, ini adalah area supportnya. Jadi bisa dibilang saham PTBA saat ini sedang memantul dari area support 2000 berapa ini? Dari area support 2390-an ya. Nah, jadi untuk yang masih punya saham PTBA ini masih aman ya, dimana dia masih ada indikasi akan kembali naik ke harga berapa ya? Ke harga 3080-an ya, ke area sini. Dan yang untuk belum punya saham PTBA ini masih atau sudah bisa dicicil, untuk kalau mau beli bisa dibeli ya, karena bisa dibilang saat ini sedang berada di area supportnya. Dan kalau kita lihat dari risk rewardnya sendiri, ini bisa dibilang tidak terlalu tebal ya. Anggap aja target kita terdekatnya di garis EMA 50, ada kemungkinan kita akan mengantongin profit sekitar 13%-an, dan cut lossnya kalau kita pun harus cut loss karena dia menembus area supportnya, kita hanya kehilangan sekitar 3,33%. Oke, jadi seperti itu ya. Itu bukan ajakan beli, tapi itu semua hanya pertimbangan saya aja, bisa kalian ikutin bisa enggak. Oke, jadi di sini 5 saham sudah kita analisis bersama ya, dimana 5-5-nya ternyata masih bergerak downtrend semua, dan ada beberapa saham tadi yang sedang mendekati area resistennya, jadi yang udah profit siap-siap aja untuk profit. Dan kemudian yang mendekati area supportnya ada satu saham ya, ternyata di sini ada saham PTBA, dan yang lainnya masih kita pantau aja dulu pergerakannya seperti apa ke depannya. Oke, sekian aja dari video ini, semoga video ini bermanfaat. Kalau masih ada yang bingung bisa komen di bawah, kita diskusi bareng-bareng. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.